Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 April 2025. Hari Senin, market akan kembali volatil karena ada pembukaan dan juga penutupan untuk closing time frame weekly yang sangat penting untuk perdagangan hari ini. Market Asia ya mulai dari New Zealand, Australia, market Asia seperti Cina, Jepang akan buka di perdagangan pagi hari ini. Jadi siap-siap market akan mengalami volatilitas. Trader-trader yang off di weekend akan kembali aktif berdagang ya. Dan dari narasi makroekonomi kita akan dapat data dari Guindos dari European Central Bank yang akan speech. Kemudian juga ada Dallas Fed membahas tentang Business Index. Kemudian ada data juga terkait dengan 3 and 6 months bill auction. Ini obligasi untuk jangka pendek ya, pemerintah Amerika Serikat. Data-data ini mendapatkan rating 1 dan juga 2, jadi mungkin secara volatilitas yang diekspektasikan market nggak akan terlalu signifikan. Aku mau ajak teman-teman juga untuk melihat Fed Rate Monitor Tools. Ya, jadi tanggal 8 Mei 2025 akan ada FOMC meeting lagi terkait dengan keputusan suku bunga dari The Fed. Sementara ini, probability-nya 91,1% The Fed akan mempertahankan suku bunga di 4,5%. Kalau ini terjadi, maka dengan kata lain suku bunga masih dipatok dengan level yang cukup tinggi. Sementara kalau market beresiko, entah itu saham atau kripto atau komoditi ingin mengalami kenaikan, mereka itu harus melakukan QE atau quantitative easing. Jadi the Fed harus melakukan QE supaya suku bunga ini diturunkan. Nah, poinnya adalah kalau suku bunga diturunkan, maka return untuk deposito dan juga obligasi biasanya akan cenderung turun. Kalau deposito dan obligasi returnnya turun, otomatis investor akan mikir, wah kalau aku simpen dana di obligasi ataupun di deposito, returnnya semakin lama semakin sedikit, jadi nggak akan menarik. Maka investor diharapkan akan beralih ke aset kelas yang lain, seperti ya ada emas, ada saham, ataupun ada Bitcoin atau kripto yang lain. Seperti itu. Jadi aliran dana diekspektasikan ini bakalan mengalami perpindahan jika QE kembali dilakukan. Sementara dari probability, QE kemungkinan akan dilakukan di Juni tanggal 19 2025. Kemungkinannya adalah 56,4%. Tentu saja dari forecast ini itu ditentukan karena beberapa rilis data inflasi sudah mengarah kepada penurunan tingkat inflasi. Sehingga ini diharapkan bisa membawa dampak positif kepada market. Apalagi ada kebijakan tarif dari Donald Trump yang memang berpotensi secara jangka panjang membuat penurunan perekonomian. Ya terjadi penurunan. Meskipun memang dari Jerome Powell kemarin di dalam pidatonya dia mengatakan masih mewaspadai tentang peningkatan inflasi yang tiba-tiba secara jangka pendek gitu. Jadi kebijakan dari Donald Trump ini sebenarnya punya efek jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ditakutkan inflasi itu melonjak spike gitu signifikan dalam jangka waktu dekat. Namun jangka panjangnya adalah penurunan daya beli yang akan membuat inflasi akan kembali turun gitu. Teman-teman, ada beberapa berita yang cukup penting yang akan kita sampaikan. Pertama ada El Salvador kembali mendapatkan intervensi dari International Monetary Fund ya atau IMF. El Salvador menambahkan Bitcoin, tetapi masih mematuhi kesepakatan dari IMF. Jadi sebelumnya El Salvador ini kena kayak peringatan gitu dari IMF sebab El Salvador sudah melakukan pembelian Bitcoin sejak 2021. Jadi El Salvador ini punya komitmen minimal dia akan beli Bitcoin 1 Bitcoin setiap harinya gitu. Nah, ini ternyata bikin jumlah cadangan devisa dari El Salvador untuk Bitcoin makin lama makin meningkat, sehingga makin mengurangi ketergantungannya terhadap dolar. Seperti itu. Nah, IMF nggak seneng karena mengurangi dominasi dolar itu berarti akan mengancam IMF itu sendiri.
gitu. Makanya dengan kebijakan yang diambil, IMF ini akhirnya mengintervensi pemerintah dari El Salvador, ya. Dan akhirnya ya El Salvador ini dilarang, seperti itu, dilarang mempublikasikan segala hal yang berbau tentang akumulasi Bitcoin. Meskipun saat ini masih bisa tetap diakses sih di website yang memang sudah dibikin khusus oleh El Salvador. Tapi secara pengumuman, El Salvador tidak akan mengumumkan terkait dengan pembelian Bitcoinnya lagi ke publik. Seperti itu. Dan ini diharapkan bisa meredam berita atau news terkait dengan sebuah negara yang melakukan akumulasi ya terhadap Bitcoin. Gitu. Kayaknya udah mulai khawatir ya tentang penurunan dominasi dari dolar. Kemudian dari berita yang lain ada salah satu project datangnya dari Binance namanya Haidal. Haidal ini salah satu project yang masuk ke daftar list Binance Alpha. Artinya project-project yang memang punya semacam kekuatan ya dari segi fundamental ataupun dari segi komunitas yang memang masuk ke dalam inkubator project yang disupport oleh Binance Lab gitu. Jadi ini boleh teman-teman pantau karena token ini bakalan listing ya, namanya Haidal. Mungkin belum listing sekarang gitu, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Boleh dipantau nama tokennya. Kemarin juga Chang Peng Shao mengatakan, I hope you bought the dip. Wah, ini apalagi kalau bukan kode, semoga kalian sudah membeli ketika harga turun kemarin. Membeli Bitcoin tentunya ya. Jadi udah dikasih kode nih sama Sisi. Apakah market akan recover atau seperti apa? Gimana menurut kalian? Kemudian Satoshi Nakamoto juga dijelaskan oleh Sisi di tweetnya kemarin. Dia mengatakan bahwa Satoshi ini seperti AI. Ya, menurut saya Satoshi itu seperti AI yang ada di masa depan. Apakah yang dimaksud dengan AI? Apakah maksudnya Satoshi ini adalah AI itu sendiri? Atau Satoshi ini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan membaca masa depan? Gitu. Gimana menurut kalian? Bagaimana penafsiran kalian terkait dengan tweet ini? Karena menurut saya Chang Peng Shao ini sepertinya tahu siapa itu Satoshi. Ya, siapa yang dimaksud dengan Satoshi Nakamoto, meskipun dia memang tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada publik. Gitu. Itu masih misteri untuk kita semua siapa Satoshi. Kemudian kita lihat dari berita-berita yang lain juga. Pertama ada masalah terkait dengan perdagangan token Voxel. Token Voxel ini lumayan mengalami volatilitas dalam beberapa minggu terakhir ya. Bentar kita coba tampilkan chartnya. Nah ini Voxel dia tiba-tiba rally. Dianggap kenaikan yang terjadi pada 19 April sampai dengan 20 April ini merupakan sebuah kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh perdagangan insider. Seperti itu. Dan Voxel sendiri bisa dibilang tiba-tiba melesat ya, naik ratusan persen hanya dalam waktu 2 hari saja. Udah total 685% kenaikannya seperti itu. Jadi biasanya token-token yang dimanipulasi ini punya kecenderungan ya diakumulasi terlebih dahulu oleh banyak wallet seperti itu. Jadi intinya ini adalah sebuah konsorsium dari whales ya yang melakukan akumulasi secara bertahap. Ketika marketnya pada buang barang, Voxel terus diakumulasi sampai akhirnya ketemu level titik kesepakatan. Ya udah kita pump nih tokennya gitu. Akhirnya tokennya dibeli dengan jumlah besar sehingga pergerakan chartnya, candlenya itu tiba-tiba naik signifikan. Ya biasanya akan di-push terus sampai setengah dari target yang mereka pengen capai gitu. Setelah itu biasanya retail yang akan FOMO beli. Kalau retail udah FOMO beli, biasanya di titik dimana sudah mulai terjadi gap ya di order book, dimana udah mulai kosong nggak ada yang mau beli, mereka akan jual, mereka akan guyur gitu, dijual akhirnya harganya kembali terkoreksi turun dan itu terpantau di wallet dari Bitget ya sehingga akhirnya dari siapa namanya yang punya akun nih ya ini orang dari Bitget sendiri yang namanya si Jianyin Bitget. Nah itu dia mengatakan gitu bahwa Bitget menerbitkan 8 surat pengacara secara beruntun untuk Voxel teman-teman karena ada dugaan insider trading. Itu jadi waspadai, hati-hati sama token Voxel.
Kemudian ada Alpaka kemarin mengalami drop lumayan signifikan ya, sampai 30-an% setelah kenaikan yang sudah terjadi, impact dari berita si Alpaka ini mau di delisting gitu. Tiba-tiba ketika ada pemberitaan delisting, harga tokennya bukannya turun, malah dipump sama whales-nya. Artinya apa lagi? Artinya adalah sebelum tokennya ini di delisting, ya whales-nya ini pengen buang barang gitu. Jadi mereka buang barang harus dengan kondisi cuan. Makanya harga tokennya ini harus dipump dulu gitu. Makanya kalau ada berita terkait dengan delisting, itu jangan teman-teman malah FOMO ya. Prioritaskan untuk profit taking gitu ketika sudah ada posisi pump seperti ini. Itu untuk Alpaka, dan juga hal yang paling penting adalah aku mau remind ke teman-teman semua, altcoin bukanlah sebuah koin yang layak untuk di hold secara jangka panjang. Definisi jangka panjang itu bisa dikategorikan di atas 2 tahun. Ya, itu udah harus teman-teman hindari. Seperti itu. Karena yang namanya altcoin itu punya resiko yang cenderung lebih tinggi daripada Bitcoin. Kalau memang niatnya buat invest di awal, mendingan teman-teman invest di Bitcoin. Cenderung lebih safe buat kalian, dana kalian aman, ya lebih aman dibandingkan dengan teman-teman hold altcoin yang memang punya volatilitas yang lebih tinggi. Apalagi kalau itu adalah meme coin. Sebab jangankan meme coin, koin-koin yang punya fundamental, koin-koin yang punya penggunaan cukup jelas, seperti di masa lalu ada Terra Luna, kemudian apa namanya, ada koin yang baru kayak OM ya kan, dia punya narasi apa namanya, tokenisasi ya, dan juga kerjasama dengan banyak sekali project seperti itu, akhirnya collapse. Dan kalau kita lihat juga dari koin-koin sekarang yang lagi di pump, ini juga rata-rata merupakan koin-koin meme. Ada Popcat, MOG, Dogs, Turbo, ini udah rally semua nih, sampai puluhan persen gitu. Dan jangan FOMO, teman-teman. Tetap pintar-pintar untuk jaga emosi. Sebab di posisi seperti ini tentu saja kita pengen cuan, tapi kita pengen menghindari kerugian. Gitu. Jadi cari balance antara dua hal tersebut juga sangat penting. Koin-koin meme juga nggak kalah parah ya. Ada WSB. Kalau mungkin teman-teman pemain kripto yang lama, itu ada Buff Dog Coin yang juga sudah drop. Dan sekarang udah nggak ada kabarnya juga, teman-teman. Jadi itu, kalau teman-teman memang ada yang masuk ke altcoin, maksimalkan buat trading jangka pendek. Kalau udah cuan, jangan lupa untuk profit taking. Gitu. Jangan di hold terlalu panjang, sebab resiko kalian sangat-sangat tinggi jika teman-teman berani hold koin-koin tersebut dengan waktu yang panjang. Lalu menurut Zach XBT ya, dia ngasih 2 critical check yang bisa teman-teman perhatikan kalau teman-teman pengen invest di altcoin atau pengen beli altcoin. Yang pertama, evaluasi projectnya, credibility-nya itu sangat-sangat penting. Artinya adalah cari tahu project dari koin itu apa. Dilihat dari Twitter biasanya bisa, teman-teman. Kemudian siapa yang bikin projectnya? Orang di balik project itu siapa? Apakah dia punya rekam jejak yang negatif? Artinya apakah dia dulu pernah bikin koin tapi gagal? Atau ini adalah orang yang sudah paham terkait dengan teknologi? Atau mungkin orang ini tidak paham sama sekali tentang teknologi tapi mereka bikin kripto? Itu teman-teman harus pantau. Make sure invest di project-project yang jelas. Perhatikan juga siapa di belakang dari project tersebut. Biasanya kita bisa cek siapa venture capital di belakangnya. Apakah punya track record yang bagus? Apakah orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang terkenal? Seperti itu. Kemudian yang bisa teman-teman perhatikan juga selain faktor tersebut adalah lakukan checking atau pemantauan secara berkala. Teman-teman, artinya sebuah project bisa dibikin sangat bagus di awal, tapi yang namanya perjalanan itu nggak selalu mulus. Kadang-kadang ada orang-orang yang di belakang project itu akhirnya berpikir untuk mundur dari projectnya. Ada juga karena masalah tokenomik, tiba-tiba unlock koin. Itu teman-teman harus pantau. Makanya kalau teman-teman invest, nggak bisa analisa sekali terus lepas tangan. Harus di-maintain, harus dicek secara berkala koin yang kalian pegang apakah projectnya masih bagus. Kalau udah mulai ada indikasi negatif, teman-teman udah bisa untuk exit karena akan beresiko parah jika teman-teman membiarkannya gitu. Jadi artinya selalu maintain ya, dan perhatikan
terkait dengan kripto-kripto scam lainnya. Ini bisa saja impact daripada insider trading ataupun bisa juga karena ada hacker yang menyerang gitu. Jadi itu hal yang penting buat teman-teman perhatikan. Oke, Bitcoin kita akan dapat closing untuk weekly time frame hari ini. Mari kita sedikit review ya. Di weekly time frame Bitcoin, jika dia closing di kisaran level 94.000 atau at least di atas dari 91.900, itu merupakan sebuah indikasi positif. Ya, indikasi positif, pergerakan Bitcoin masih akan punya peluang untuk next rally mungkin di minggu depan. Meskipun kalau kita perhatikan secara movement di MACD kita masih negatif ya, kita masih merah. Smart money pelan-pelan udah mulai masuk dan recover ke market, tapi ini baru indikasi awal yang baik saja. Semoga aja next movement juga bisa terus berlanjut seperti itu. Kemudian kita cek Bitcoin di time frame 1 hari. Overall sih secara movement kita stabil selama 1, 2, 3, 4, 5 candle ya. 5 candle harian kita kayak nggak terlalu ada movement dengan posisi dari smart money yang masih stay di market. Ya indikasinya masih cenderung bagus sih sejauh ini. MACD masih hijau, volume perdagangan di weekend kemarin cenderung lemah ya. Semoga hari ini ada peningkatan volume yang lebih baik. Gitu. Jadi dari time frame daily sebenarnya belum ada indikasi pembalikan arah, tapi kita masih menunggu next movement dari market. Di time frame 4 jam semuanya lebih clear karena Bitcoin baru aja menunjukkan indikasi penguatan ya di perdagangan jam tengah malam tadi. Tengah malam tadi tanggal 28 ini ada pump yang lumayan baik ya, disertai dengan smart money yang juga meningkat. Ini mengindikasikan bahwa market belum mau menyerah terhadap seller. Artinya bayarnya masih cenderung baik. Gitu. Bitcoin dominance mengalami sedikit koreksi 0,45%. Momen ini dimanfaatkan oleh beberapa altcoin buat naik. Kayak XRP kemarin naik 4%. Tau 1% saja. SUI masih bisa naik ya 2,8%. OM juga naik 2,7%, sementara yang lain banyak yang udah koreksi signifikan. Mudeng koreksi 10%, P Network juga koreksi 2,6%, dan banyak altcoin yang saya perhatikan sekarang lagi berada di area support krusial. Gitu. Jadi antara marketnya ini bakalan lanjut naik atau dia bakalan lanjut koreksi. Sangat-sangat ditentukan oleh movement di perdagangan pagi hari ini. Kita tunggu aja closing untuk weekly time frame. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Dolar akan bergerak, emas pun juga akan bergerak di perdagangan hari ini. Sementara kalau kita lihat sedikit pergerakan dari dolar, nampaknya dolar masih kuat ya, meskipun under pressure. Impact dari probability QE yang akan dilakukan di bulan depan, 2 bulan lagi gitu. Kemudian S&P 500 sudah recover selama kurang lebih 4 hari terakhir. Kemudian juga ada indeks emas ya. Emas kalau kita perhatikan movementnya udah mengalami koreksi teman-teman dalam beberapa waktu terakhir gitu. Memang mengindikasikan kondisi dari emas saat ini itu cenderung mengarah ke fase koreksi setelah kenaikan yang sangat luar biasa dan FOMO yang terjadi pada market. Itu. Kalau emas koreksi maka aliran dana berpotensi masuk ke entah itu saham atau bisa jadi Bitcoin juga gitu. Itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah Bitcoin selama masih bertahan di kisaran 91.900 adalah koreksi wajar dan akan menjadi menjadi pergerakan yang menentukan Bitcoin bisa lanjut rally sampai kisaran 108.000 US dollar. Sementara ini sih itu menurut saya outlooknya positif. Tinggal nunggu aja gimana market pembukaan di perdagangan hari ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat kalian yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.